Ya, baiklah. Selamat pagi, Pak Widane. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Ririn, kabar saya baik. Bagaimana kabar Ibu? Ya, sangat baik, Pak. Terima kasih ya, saya hari ini sudah diundang untuk menjadi supervisor di sini. Mungkin sebelum kita memulai proses coachingnya di sini, saya saya berada di sini sebagai supervisor, akan melihat proses coaching Bapak Widi dengan Ibu Eka. Namun sebelum Bapak mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian dalam observasi. Jadi agar Bapak juga tahu nanti untuk penilaian yang akan menjadi acuan, saya harapkan dalam proses percakapan nanti. Mungkin dalam proses coaching ini saya akan melakukan observasi berdasarkan 3 kompetensi ya. Yang pertama mungkin yang perlu dicapai yaitu kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini apa yang masih perlu Pak Widi kembangkan? Bisa paham Terima, ya Pak? Baik, sesuai dengan apa yang sudah Ibu Ririn sampaikan, kemudian apa yang sudah menjadi bahan pembelajaran saya sebelumnya di modul 2.3. Jadi terkait dengan 3 indikator atau 3 capaian kompetensi ini, capaian yang pertama ingin saya lakukan adalah yang ingin saya tingkatkan lagi itu adalah terkait dengan kehadiran secara penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan teknik rasa seperti itu, Bu. Pak Wid ingin meningkatkan kompetensi Pak Wid dalam mendengarkan aktif ya, dan juga Iya, mengajukan pertanyaan berbobot. berbobot. Ya, kira-kira bagian kira-kira indikator pencapaian tolak ukur yang bagaimana yang kecapaiannya ingin Pak Wid tuju dalam proses percakapan nanti. Jadi begini loh, Bu. Jadi terkait dengan indikator dapat hadir secara penuh, kemudian dapat mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi dari kedua indikator ketercapaian itu perlu saya meningkatkan karena menurut saya ketika kita fokus dalam suatu pekerjaan dapat mendengarkan dengan baik, kemudian memberikan feedback atau umpan balik yang baik terhadap lawan bicara, tentu di sana akan menjadi sebuah kekuatan kita mendapatkan kepercayaan dari orang lain dan juga dapat saling berbagi terkait dengan pengalaman-pengalaman sehingga di sini saya tentunya tidak kebingungan ketika memberikan dapat berbagi sebuah solusi kepada rekan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan juga di sini adalah ketika saya memberikan sebuah pertanyaan, tentu pertanyaan itu tidak menyudutkan lawan bicara saya. Ketika saya bertanya, tidak istilahnya serta-merta saya menganggap atau lawan bicara saya itu menganggap oh orang ini sok bagaimana gitu, supaya pembicaraan saya tujuannya adalah untuk menggali kreativitas dari lawan bicara saya seperti itu, Bu. Baik Pak, menurut Pak Widi nih, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Widi dalam hal ini? Kalau selama ini sih saya melakukan
kegiatan berbincang-bincang mungkin di luar saya sebelum memahami apa itu coaching, sejauh ini saya merasa rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan sesama guru yang saya ajak di tempat tugas itu mereka merasa nyaman ketika berbicara dengan saya. Kemudian di sana saya juga dinilai bisa diajak sharing, kemudian mereka juga bisa mendapatkan sebuah solusi dari apa yang menjadi kendala-kendala mereka di saat mereka mengalami kesulitan, baik itu dari siswanya, kemudian baik itu dari hal-hal yang memang mereka rasa tidak bisa mereka selesaikan sendiri. Nah, seperti itu sih, Bu. Ya, baik Pak Widi. Sekarang apa yang menjadi harapan Pak Widi dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Yang menjadi harapan saya tentunya saya bisa melatih keterampilan coaching ini sesuai dengan alur tirta itu, Bu. Ya, Jadi di sana sudah jelas terkait dengan alur tirta. Di sana ada tujuan yang ingin tercapai. Kemudian saya dapat mengidentifikasi terkait dengan permasalahan atau pembicaraan tersebut. Kemudian aksi apa yang akan saya lakukan. Kemudian tindak lanjut seperti aksi tanggung jawab dan seterusnya, Bu. baik Pak Widi. Semoga dari semua indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta tersebut, kemudian Bapak bisa mendapatkan ide-ide atau apa, kemudian Bapak bisa memantik ya ide-ide atau solusi dari coaching tersebut bisa tergali dengan sangat maksimal. Ya, semoga Pak Wid bisa mencapai proses yang sesuai dengan Pak Wid inginkan. Selebihnya Bapak silakan bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Pak Widi tentukan tadi. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bapak bisa melakukan proses coachingnya sekarang. Selamat pagi, Bu Eka. Ya, selamat pagi Pak Wid. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya sehat Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Baik, kabar saya juga baik, Bu Eka. Jadi tentu harapan saya Ibu juga baik-baik di sana. Kemudian dari apa yang sudah saya dengar kemarin, mohon maaf ini, jadi saya kurang fokus kemarin itu, Bu. Jadi terkait dengan obrolan kita itu jadi tertunda seperti itu. Nah, mungkin sekarang waktu yang tepat terkait dengan obrolan yang sempat tertunda tersebut. Jadi ini waktu yang tepat karena berhubung juga ini jam sekolah masih jam bel sekolah itu masih 15 menit lagi. Jadi terkait dengan obrolan itu apa ya, Bu ya, yang kira-kira ingin Ibu sampaikan itu? Ya, baik Pak Wid. Terima kasih banyak ya sudah dapat meluangkan waktunya untuk kita mengobrol-mengobrol sebentar. Walaupun waktunya tidak lama, tapi ini sangat penting bagi saya untuk dapat sharing kepada Bapak. Nah, di sini ada hal yang kemarin masih tertunda ya Pak, yang ingin saya sampaikan mengenai masalah proses pembelajaran murid saya di kelas, Pak. Akhir-akhir ini murid-murid saya bisa dibilang terlihat kurang aktif, Pak ya. Tidak seperti pembelajaran waktu awal kita masuk sekolah. Ini kan udah mau UTS, Pak ya.
Jadi saya melihat anak-anak saya masih ada nih Pak yang kurang aktif di kelas, keaktifannya berkurang seperti itu Pak. Entah mungkin dia bosan atau jenuh kali Pak ya dengan proses pembelajaran yang padat selama ini saya berikan Pak. Seperti itu Pak, saya ingin menyampaikan permasalahan murid saya di kelas yang kurang aktif dalam proses pembelajarannya, keaktifannya berkurang seperti itu Pak. Baiklah. Jadi kita akan berbicara tentang murid Ibu yang kurang aktif atau malas seperti itu Bu ya. Iya betul sekali Pak. Artinya kehadirannya juga, nah mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Nah jadi dari pembicaraan kita ini hal apa yang ingin Ibu dapatkan di sini? Hal yang ingin saya dapatkan di sini adalah dengan kita sharing, yang pertama agar suasana kelas menjadi aktif kembali, yang kedua murid-murid itu belajarnya jadi bersemangat Pak, biar kayak awal dia masuk sekolah itu mereka sangat semangat, seperti itu. Baik, jadi menurut Ibu Eka, murid yang rajin itu murid yang seperti apa, Bu Eka? Kalau menurut saya sendiri, murid yang rajin atau bisa dikatakan aktif di dalam kelas itu adalah ketika kita sebagai seorang guru memancing beberapa pertanyaan, kemudian murid itu ada antusias Pak untuk menjawab, untuk mengacungkan tangan untuk bertanya, seandainya pada saat hal-hal atau proses pembelajaran berlangsung, untuk memancing keaktifannya di kelas, seperti itu Pak. Baik, yang pertama Ibu katakan dia fokus, kemudian aktif, menjawab beberapa pertanyaan dari gurunya. Nah, misalnya kalau saya boleh bertanya, menurut Ibu, kira-kira murid yang kurang aktif atau tidak memperhatikan gurunya di kelas itu, kalau boleh saya sebutkan dari level 1 sampai level 10, kira-kira murid yang seperti itu ada di level berapa, Bu? Kalau dari hasil pengamatan saya sendiri nih Pak ya, kalau diberikan tentang nilai dari level 1 sampai level 10, mungkin di sini saya akan memberikan step nilai 5 dulu Pak. Karena dari hasil pembelajaran yang sudah saya laksanakan, murid-murid tersebut memang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Baik, 5 ya. Ya saya pahami sih di sini Bu. Saya kalau dari level yang saya sebutkan nilai 10 itu mungkin terlalu sempurna Bu Ika ya. Nah, tetapi di sini saya sadari dan saya pahami juga, pasti Bu Eka menginginkan murid Ibu bisa berada di level lebih tinggi dari angka 5 tersebut ya. Iya, betul sekali Pak. Kira-kira harapan Ibu ketika Ibu sudah melakukan beberapa upaya di dalam membangun kreativitas dan aktivitas siswa supaya siswa aktif di kelas, mendengarkan guru, menjawab pertanyaan-pertanyaan guru. Kira-kira setelah Ibu melakukan upaya itu, harapan Ibu murid itu ada di level berapa? Baik Pak, kalau dari saya sendiri, penilaian yang ingin saya dapat jika di level atau di step murid-murid saya itu, saya mengharapkan murid saya berada di step 7 Pak, atau mendapatkan nilai 7 lah agar meningkat dari nilai 5 yang kemarin. Baik, menurut Bu Eka apa yang kira-kira dapat Ibu lakukan untuk berada di level 7 itu?
Iya, kalau dari hasil pengamatan yang telah saya laksanakan, agar dapat membantu murid saya, naik menjadi level 7 itu, yang pertama saya akan, mendekati atau melakukan pendekatan kepada murid-murid yang keaktifannya kurang, Pak. Dengan cara bertanya langsung, memberikan waktu luang kepada mereka, sebenarnya apa sih yang membuat mereka jadi tiba-tiba keaktifannya di kelas berkurang, yang biasanya rajin bertanya itu jadi berkurang. Yang pertama saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu, dengan cara menanyai siswanya langsung yang biasa aktif, mengapa bisa jadi tidak aktif. Kemudian yang kedua, hal yang akan saya lakukan adalah memvariasikan model atau metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Pak. Yang dulunya kemarin mungkin hanya satu model yang saya lakukan, yang sekarang saya akan lebih mengelompokkan anak-anak atau murid saya itu agar mau aktif belajar di dalam kelas. Misalnya dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi atau bagaimana caranya untuk mau mengaktifkan siswa lagi. Bagaimana dia yang dulunya aktif agar mau mengembalikannya menjadi aktif kembali. Nah, di sini kemungkinan Pak yang menjadikan mereka seperti itu karena mereka itu jenuh mungkin Pak ya, atau sudah merasa bosan. Selain itu, saya juga akan memberikan ice breaking yang lebih menarik di dalam kelas agar murid-murid jadi lebih bersemangat belajarnya. Seperti itu Pak. Jadi yang menjadi hal yang penting mungkin bisa saya tangkap di sini adalah terkait dengan waktu luang, Bu ya, memberikan waktu. Iya. Baik itu dengan Ibu mengobrol secara pendekatan secara langsung kepada pribadi anak tersebut, kemudian dengan cara Ibu memvariasikan pembelajaran dengan metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif sehingga dia senang. Nah, jadi pada kesimpulan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa ada langkah-langkah preventif atau langkah-langkah aksi nyata yang akan Ibu lakukan terkait dengan peningkatan aktivitas atau keaktifan siswa tersebut. Benar Bu ya? Iya, betul sekali Pak. Nah, kalau seperti mengobrol, obrolan yang seperti apa yang mungkin Ibu bisa lakukan untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa itu, Bu? Ya, untuk obrolan yang ingin saya lakukan mungkin tidak terlalu formal Pak ya, supaya anak-anak tidak terkejut saya ajak mengobrol. Di sini pada saat jam istirahat atau jeda pelajaran itu saya akan menanyakan secara langsung atau mengajak anak-anak tersebut yang kurang aktif seperti itu untuk berbicara dan menggali lagi apa sih penyebab dari mereka seperti ini, seperti itu Pak. Seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk mengobrol saya akan mencari waktu luang pada saat anak atau murid-murid saya itu ada jeda pelajaran atau di jam istirahat jika saya menemuinya langsung. Yeah. Jadi terkait dengan langkah-langkah itu, kira-kira langkah yang mana yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu dalam minggu-minggu ini, Bu? Kalau dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu Pak ya, sambil pembelajaran jalan, saya akan melakukan pendekatan dulu untuk menanyakan ke beberapa murid saya, kenapa murid saya bisa kurang aktif lagi di kelas. Nanti mungkin di sana akan disampaikan Pak, apa saja yang menjadi permasalahan atau apa saja yang membuat mereka menjadi kurang aktif.
Jadi hal pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan secara langsung kepada anak-anak tersebut, seperti itu Pak. Jadi baik, minggu-minggu ini Bu ya secepatnya. Nah mungkin karena ini adalah langkah yang harus Ibu lakukan, dan tentunya hal ini bisa Ibu lakukan secara cepat, tentunya akan berdampak secara cepat juga nanti kepada anak siswa kita ya. Nah kemudian Iya Pak. Terkait dengan hal tersebut, di minggu ini saya akan melihat di sana ya terkait dengan perkembangan bagaimana nanti siswa itu bisa sesuai dengan harapan Ibu itu angka 7 ya tadi ya. Iya Pak. Kalau begitu nanti kita akan lihat lagi bagaimana perkembangannya, dan dari percakapan ini ya, dari obrolan singkat kita ini tidak terasa ya waktunya sudah mau jam jam masuk kelas ini. Oh iya Pak. Dari obrolan kita ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan seperti itu? Oh iya Pak. Dari obrolan kita hari ini, awalnya saya benar-benar bingung nih Pak. Apa ya kira-kira yang menyebabkan murid saya menjadi kurang aktif akhir-akhir ini, dan di kelas itu kurang bersemangat rasanya. Jadi setelah saya merasa kebingungan, setelah saya sharing atau mengobrol dengan Pak Wid, jadi di sini saya bisa menemukan solusi saya secara langsung Pak ya, bahwa yang awalnya saya bingung, apa sih yang harus saya lakukan itu. Jadi sekarang saya sudah mengetahui hal-hal yang harus saya lakukan itu. Yang pertama adalah melakukan pendekatan langsung kepada murid tersebut. Yang kedua, memvariasikan model atau metode pembelajaran, dan yang ketiga mungkin saya akan melakukan atau meningkatkan suasana kelas agar lebih menarik dengan melakukan ice breaking baru Pak, agar anak-anak atau suasana kelas menjadi menyenangkan, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu Eka atas obrolan yang sangat bermanfaat ini. Tentunya sudah dapat meluangkan waktu kita untuk berbincang-bincang, dan harapannya semoga nanti ke depannya perbincangan kita ini bermanfaat dan bisa menjadi perbincangan yang berkelanjutan seperti itu Bu Eka. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak ya Pak Wid sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, baik Pak, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini Pak ya. Nanti mungkin minggu depan akan saya ceritakan langsung kepada Bapak bagaimana hasil dari tindakan yang sudah saya lakukan. Terima kasih Pak Wid, selamat pagi. Baiklah, Pak Wid, saya sudah melihat ya proses coaching tadi, dan sekarang saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching tadi ya. Bagaimana bagaimana performa Pak Wid saat melakukan coaching? Menurut Pak Wid, bagaimana nih performanya Pak Widi dalam kegiatan coaching pada hari ini? Baik, terima kasih Ibu Ririn atas kesempatannya. Nah, terkait dengan performa coaching yang saya lakukan di sini, tentu harapan saya dapat meningkatkan kompetensi inti seperti hadir secara penuh, kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot,
terkait dengan hal itu, di sini tentu saya tidak lupa juga melakukan alur tersebut dengan alur tirta. Jadi dengan alur tirta tersebut, di sini saya dapat memberikan dapat berbagi solusi terkait dengan apa yang menjadi kendala-kendala koci di dalam melaksanakan kegiatan pengajaran di sekolah. Seperti itu, Bu. Baiklah, Pak Bapak, bolehkah saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Bu. Ya, baik. Saya sudah mengamati ya kegiatan coaching dari Bapak Widi ini sebagai coach dan Ibu Eka sebagai coachnya. Pada tahap identifikasi tadi, baik sekali sudah dapat Pak Widi sudah dapat memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga tergalilah ide-ide dari Bu Eka selaku coach, sehingga Bu Eka selaku coach bisa mendapat pencerahan atas permasalahannya yang terjadi. Kemudian dan itu sudah sangat baik dan bagus, sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak, dengan tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Baik, terima kasih, Bu. Kembali saya menjawab di sini terkait apa yang sudah saya lakukan di sini. Tentu saya sadari masih ada beberapa hal yang mungkin yang bisa saya tingkatkan lebih lagi terkait di sini dengan meningkatkan konsentrasi saya terhadap lawan bicara saya, karena tentunya ketika saya sudah berada secara penuh atau hadir secara penuh di sini dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tentu feedback yang saya harapkan di sini atau umpan balik yang saya harapkan di sini tidak menyinggung perasaan dari coach ketika saya melakukan coaching, kemudian hadir secara penuh tentu dengan tidak mengalihkan fokus saya atau tidak mengalihkan fokus saya ke hal-hal yang lain, tentu dapat lebih berkonsentrasi terhadap apa sih topik pembicaraan kita yang ingin kita tuju antara coaching dan coachee, kemudian supaya mendapatkan rujukan atau hasil yang diharapkan sebagai tujuan dari pembicaraan tersebut. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak. Itu adalah langkah baik ya Pak Widi ya. Terakhir, apa yang Pak Widi peroleh dari proses ini? Yang dapat saya peroleh dari proses coach ini antara coaching dan coachee, di sini saya dapat menggali kreativitas dari pemikiran-pemikiran coachee terkait dengan bahwa dia sudah memiliki solusi sendiri terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Di sana tentunya dengan sistem rasa itu tentunya saya tidak serta-merta memberikan atau ikut memecahkan masalah, tidak, karena saya ketahui di sini sempat saya membaca dan memahami terkait dengan konseling ataupun terkait dengan restitusi, supervisi itu sangat berbeda dengan keterampilan coaching ini, karena saya dari apa yang saya baca, keterampilan coaching ini adalah keterampilan yang dapat berkolaborasi
demi mendapatkan sebuah solusi, demi dapat membangun solusi dari lawan bicara kita itu secara mandiri. Kemudian juga di sini dari coaching ini tentu tidak seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak kita langsung masuk ke dalam masalah itu, seperti itu, Bu. Baik. Apa nih langkah konkret yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bapak itu? Jadi untuk meningkatkan kompetensi coaching ini bukan mungkin lagi, Bu, ya, latihan, seperti itu ya. Saya harus melatih diri saya terkait dengan ini keterampilan, jadi tidak satu kali dua kegiatan saja yang akan saya lakukan. Jadi tentunya saya akan melakukan ini secara berulang-ulang atau secara kontinu, di mana keterampilan ini tentu akan dapat membuat saya menjadi lebih terampil lagi di dalam melakukan teknik-teknik coaching. Baik, langkah yang baik sekali ya Pak Widi. Semoga langkah konkret yang akan Bapak lakukan itu bisa tercapai. Saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak nantinya ketika memberikan layanan coaching baik kepada rekan guru ataupun murid bisa sesuai dengan yang Bapak harapkan. Dan Bapak juga dalam paradigma coaching, terutama penyampaian atau pelayanan coaching, tetap berpegang teguh pada alur tirta. Dan mungkin itu saja ya Pak yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapak, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Baik, terima kasih Bu Rinen. Baik, sama-sama.